Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baru selesai hujan di sini, hari dingin banget. Jadi saya karena baju juga males ganti, saya pakai jaket aja. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah saya umumkan, mungkin ya ada beberapa yang dapat pengumumannya bahwa hari ini, malam ini, saya mau bahas tentang kenapa sih HRD itu jadiin pendidikan itu salah satu syarat yang penting untuk dapat pekerjaan, ya. Kemarin ada yang nanya soalnya, jadi saya pengen bahas lebih lebih spesifik aja. Eh, apa sih pentingnya gitu ya jenjang pendidikan terhadap kemajuan karir teman-teman semuanya. Yang mau nyimak silakan ya. Mungkin kita tunggu beberapa menit mungkin ya. Mungkin 2 sampai 3 menit sampai agak rame. Oke, siapa aja nih yang udah nonton? Kalau nanti mau komen bisa langsung tulis komentar ya. Jadi kalau live ini enaknya gitu. Jadi Facebook nih ngasih kita nyimak. Halo Femi, apa kabar? Sukses ya. Hujan nggak? Dari mana asalnya? Dari Jabodetabek kah? Atau dari luar kota? Atau dari mana? Yang lain juga ada 5 orang yang nonton. Kita tunggu ya yang lain. Halo Agil, apa kabar? Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Apalagi buat teman-teman yang merasa minder. Kemarin justru ada yang ngobrol sama saya, pendidikan trennya S2 bingung juga gitu ya. Saya makanya saya rasa perlu saya bahas juga karena sebenarnya bukan hanya anak-anak SMA SMK saja yang kebingungan sama masalah ini. Oh, Sumedang. Ih, Sumedang dingin. Sumedang apa ya? Tahu ya. Tahu Sumedang. Halo Raffi Rizky Akbar. Ya kemarin juga ada yang cerita sama saya lulusan S2. Jadi lulusan S2 pun sama bingungnya sama yang SMA SMK ya. Jadi saya rasa lebih cocoknya kita bahas apa sih fungsinya gitu ya pendidikan karir yang tinggi itu. Bukan yang tinggi sih, pendidikan jenjang pendidikan yang baik. Halo Eko, sukses juga. Kita mulai aja ya, udah lebih dari 10 orang. Jadi begini, pertama mengapa pendidikan itu jadi syarat? Pertama saya pengen pengen teman-teman tahu dulu bahwa setiap lowongan kerja, ya, setiap lowongan kerja itu kan pasti ada kualifikasi yang dibutuhkan, ya. Dan semua kualifikasi ini dibuat itu karena satu alasan, ya. Itu dulu yang harus teman-teman tahu bahwa ketika sebuah perusahaan itu menetapkan kualifikasi untuk satu lowongan kerja, satu posisi, itu pasti ada alasannya kenapa mereka memberikan kualifikasi yang seperti mereka publikasikan, gitu ya. Termasuk salah satunya adalah jenjang pendidikan. Nah, kita fokus ke jenjang pendidikan aja dulu ya. Nah, untuk bicara masalah jenjang pendidikan, teman-teman juga harus menyepakati satu hal. 3 hal menurut saya. Ada 3 hal yang harus teman-teman sepakati. Yang pertama, tapi ini sifatnya asumsi ya, tidak berlaku umum dan tidak ada karena juga di luar faktanya banyak hal yang berbeda. Yang pertama, semakin tinggi level pendidikan, dianggap semakin tinggi juga keahlian yang dimiliki. Ya, itu hal yang teman-teman harus setujui dulu katanya ya. Jadi makanya saya sebut asumsi. Jadi saya nggak bilang itu fakta. Buktinya banyak orang yang S1 tapi skillnya biasa aja, bahkan S2 tapi juga nggak bisa apa-apa, itu banyak juga. Tapi secara umum orang menyepakati bahwa apabila level pendidikannya tinggi, berarti keahlian yang dimiliki juga lebih tinggi, ya kan? Terus yang kedua, semakin tinggi level pendidikan, semakin juga tinggi level personality seseorang, ya. Dianggapnya seperti itu. Sekali lagi ini juga asumsi. Kalau misalnya kita sudah eh, lanjut ke tahap kuliah ya S1 atau S2 dianggapnya kita memiliki level personality yang lebih baik, misalnya dari sisi tanggung jawab gitu ya, kepercayaan diri, kedewasaan, kematangan berpikir ya. Nah, itu dianggapnya kita sudah lebih baik dibanding yang level pendidikannya di bawah itu ya. Nah, yang terakhir adalah keahlian-keahlian tertentu hanya diajarkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Jadi pada keahlian-keahlian tertentu, level pendidikan yang di bawahnya itu biasanya tidak spesifik mengajarkan hal-hal yang
lebih lebih apa ya, lebih spesialis ya, lebih terspesialisasi. Contohnya misalnya waktu saya belajar di IPB, kan kita kenalnya IPA itu biologi, kimia, fisika, ternyata ada yang namanya kimia umum, ada yang namanya kimia dasar gitu ya. Jadi itu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi kita akan belajar hal-hal yang jauh lebih spesifik dibanding level di bawahnya. Sehingga asumsinya adalah kalian-kalian tertentu yang dimiliki oleh seseorang itu hanya didapat apabila mereka berhasil meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, gitu ya. Itu dulu asumsinya. Nah, terus pada prinsipnya sebenarnya adalah bicara masalah kelokernya, apa sih sebenarnya yang dicari oleh HRD, ya kan? Pada dasarnya bukan level pendidikannya. Pada dasarnya bukan level pendidikannya. Tapi yang dicari oleh HRD itu adalah skill dan keahlian yang dimiliki, ya. Skill, David, ya. Selamat datang ya dari Surabaya, jauh-jauh nonton. Ya, yaitu keahlian yang dimilikinya. Nah, keahlian ini didapat dari pendidikan atau pengalaman, ya. Keahlian yang dimiliki, jadi HRD waktu nyari karyawan yang pasti mereka cari itu sebenarnya skillnya. Sebenarnya HRD nggak terlalu keberatan sih orang itu dari SMA kah, ya SMK, kuliah, D3, S1, S2. HRD nggak terlalu keberatan dengan itu, tapi yang mereka cari dari seseorang itu sebenarnya adalah keahlian atau skill yang mereka miliki. Yang biasanya skill atau keahlian ini diperoleh lewat bangku pendidikan atau pengalaman kerja. Begitu dulu, ya. Nah, terus apakah nggak mungkin Pak kalau misalnya saya pendidikan lebih rendah bisa mencapai level-level dalam organisasi yang lebih tinggi? Bisa. Saya bisa bilang bisa karena banyak bukti nyatanya, ya. Halo, Pikri, selamat datang. Bukti nyatanya apa aja? Paling gampang dah, menteri itu kita, si Bu Susi gitu ya. Nah, itu kan dari lulusan SD doang gitu ya. Tapi bisa jadi menteri, ya toh? Nah, jadi teman-teman jangan minder kalau misalnya level pendidikannya saat ini tidak lebih baik daripada mungkin saingannya ataupun dari teman-temannya yang mungkin sudah berkarir lebih dulu. Intinya sih semua orang bisa mulai dari level mana saja. Tapi yang perlu teman-teman tahu itu ada caranya, ya kan? Yang pasti jadi pertanyaan, loh gimana Pak caranya? Gitu kan? Ya, itu pasti yang jadi pertanyaan. Nah, ini mungkin saya bisa kasih beberapa tips buat teman-teman semua bagaimana kita yang memiliki jenjang pendidikan di bawah yang lain itu atau pengalaman yang tidak lebih banyak daripada orang lain, kita bisa juga mendapatkan posisi-posisi yang lebih baik di kemudian hari. Saya nggak bicara sekarang, tapi di kemudian hari. Yang pertama, teman-teman bersedia mulai dari level pekerjaan yang ada di bawah. Mau nggak mau? Ya, kita lihat kesesuaian apa posisi dengan kualifikasi yang kita miliki, di mana kita bisa start, di situ kita mulai. Bisa mulainya dari SPG, mulai dari SPG. Bisa mulainya dari tukang parkir, mulai dari tukang parkir. Bisa mulainya dari cleaning service, mulai dari cleaning service. Dari manapun teman-teman berasal dan bisa masuk ke perusahaan dari situ, mulai dari sana. Karena banyak cerita sukses orang, itu mereka berasal dari level-level yang ada di bawah. Dimulai dari bawah sekali. Dari cleaning service ada yang sukses. Dari SPG ada yang sukses. Banyak. Jadi mulailah dari level pekerjaan yang paling teman-teman bisa raih. Mulai dari situ. Jangan minder. Jadi, Pak, masa sih saya kan SMA-nya favorit. Eh, jadi pramuniaga Indomaret. Jangan jangan minder kayak gitu, udah nggak zaman. Kalau teman-teman masih kayak gitu, teman-teman nggak kerja-kerja. Ya. Jadi mulai dari sekarang, mulailah dari level manapun yang teman-teman bisa. Ya. Ketika teman-teman bisa masuk ke satu perusahaan, bisa masuk ke suatu organisasi, mulai dari sana. Oke, itu pertama. Yang kedua, perlahan-lahan belajarlah dari pengalaman di tempat kerja tersebut. Udah dapat kesempatan masuk, belajar. Nah, ini juga yang sering dilupakan oleh orang. Ketika mereka kerja, mereka sibuk dengan Wah, gue udah kerja nih. Berarti gue udah bisa kredit motor. Nah, ini penyakit nih. Jadi fokusnya tuh udah bukan bukan lagi memperkaya diri dengan ilmu, dengan pengalaman, tapi lebih ke konsumtif. Udah bisa gajian 2 juta, 3 juta, kredit motor, ya nggak? Terus naik dikit 4 juta, 5 juta gitu ya. Mimpinya ninja gitu ya. Saya udah tahu lah. Karena saya dulu juga begitu. Tapi dari pengalaman saya harap orang-orang yang nonton ini jangan mengulangi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau sukses, perlahan-lahan belajar
belajar dari pengalaman di tempat kerja itu. Pelajari gimana sistem kerjanya. Oh, logistik itu seperti ini. Oh, naruh barang itu kalau di outlet seperti ini. Oh, kebersihan itu ternyata penting dalam pekerjaan. Pelajari semua yang teman-teman bisa pelajari di tempat kerja teman-teman sekarang. Oke? Nah, yang ketiga adalah bangun networking selama bekerja. Ini juga sering lupa orang. Ya tadi ya, keasikan. Bangun networking itu gimana? Kenal dengan banyak orang di jajaran misalnya manajerial atau kenal dekat dengan supervisornya. Berusaha untuk memperkenalkan diri kita. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, bagaimana cara naik karir tanpa menjilat? Berprestasi. Itu yang keempat. Bahwa kita bisa memberikan prestasi kepada perusahaan. Ya, dari manapun level kita. Jadi jangan jangan khawatir masalah berapa lama tergantung bagaimana bagaimana kita secepat apa kita belajar, secepat apa kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar menikmati pekerjaan kita dan mau belajar dari itu, terus kita bisa berprestasi dari pekerjaan kita, ya. Jadi teman-teman yang sekarang saat ini masih merasa bahwa wah Pak saya pendidikan saya rendah, saya nggak bisa bersaing dengan yang lain. Setelah dengar video ini jangan berpikir seperti itu lagi, tetap semangat. Teman-teman masih punya banyak peluang untuk naik ke atas, asalkan teman-teman mempersiapkannya. Saya ulangi ya, pertama, bersedia mulai dari level pekerjaan yang ada di bawah, dari manapun teman-teman berasal. Bisa masuk ke sana, ke perusahaan apapun, di level manapun, mulai dari situ. Yang kedua, belajar. Ya, ambil pengalaman dari situ. Terus yang ketiga, bangun networking, kenalan sama supervisor, kenalan sama manajer, dekat sama mereka gitu ya. Sering bertanya dan segala macam gitu ya. Tapi jangan nanya yang ulang-ulang atau sesuatu yang nggak penting ya. Jadi bagaimana misalnya Pak nanya ke manajer nih, Pak, saya perhatikan kayaknya outlet kita ini butuh ini Pak. Saya rasa ini bisa jadi solusi kalau misalnya pelanggan lagi ramai. Ah, ya jadi kita ngasih ide-ide atau ngasih solusi yang kreatif, yang baik untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Terus yang keempat, tunjukkan bahwa kita menikmati pekerjaan dan kita bisa berprestasi di sana, ya. Nah, yang terakhir nih sebenarnya 5, secara perlahan teman-teman mulailah memikirkan untuk meningkatkan level pendidikan teman-teman ke yang lebih tinggi lagi. Jadi yang sekarang SMA mikirlah, misalnya saya mau jadi D3, yang sekarang D3 saya mau ambil S1, yang sekarang S1 saya mau ambil S2. Sambil bekerja, ini boleh teman-teman lakukan opsinya. Pertama, sambil bekerja kuliah, atau teman-teman mengumpulkan uang daripada teman-teman konsumtif, ngabisin uang buat tadi ya, kreditan motor ya, atau misalnya beli handphone baru yang harganya 10 juta, kreditan juga gitu ya. Nah, daripada begitu, mending teman-teman nabung untuk meningkatkan level pendidikan teman-teman. Entah itu sambil bekerja, atau teman-teman tabung sampai misalnya 2-3 tahun, habis itu teman-teman keluar kuliah. Itu jauh lebih baik. Karena kalau begitu teman-teman berarti memikirkan masa depan karir teman-teman sendiri. Oke ya, saya pikir begitu aja. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton, Fikri, Mutakin Iskandar, Wenti, Melianti, kalau Ayesia Buni, kalau nanti misalnya kelewat silahkan di play lagi aja karena saya nggak hapus videonya. Harapan saya buat teman-teman semua, dari manapun kalian memulai jenjang pendidikan apapun, kalian pasti bisa berhasil asalkan kalian mau berusaha, mau belajar, membangun networking yang baik, terus juga mau berprestasi sekeras mungkin di tempat kerja kalian sekarang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sukses buat teman-teman semua.